Tribuners, kembali lagi berjumpa di acara Yellow Podcast, masih bersama Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia Ibu Maria Esos M.Hum. Agak lupa nih kalau gelarnya harus dicantumin, masalahnya pakai usaha, pakai duit juga soalnya. Tribuners, kalau kita nggak gali lebih dalam tentang siapa sosok Ibu Maria, kayaknya nggak abdol. Ibu Maria lahir di mana sih, Bu? Waduh, nanyanya To agak the point ya. Baik, saya lahir di Kebumen ya. Tahu Orang nggak Kebumen. Kebumen mana tahu? Kebumen mana ya? Ding. Itu ada di setelah Purwokerto ya. Oke. Jadi saya masih masuk ke dalam provinsi Jawa Tengah gitu ya. Lahir pada tanggal 27 Januari. Oh, ya. Januari, hampir Februari ya. Tapi bintangnya masuk Februari. Iya, kalau tahunnya nggak usah lah disebut ya. Udah tahulah dari Masih golongan milenial. Iya. siap. Yang saya ingat kalau Kebumen itu pelenting apa? Lanting. Oh, lanting. Ya, oke. Lanting, ya seroto Oke. gitu ya. Soto kalau di sini bilang soto, kalau di sana seroto. Serato. Ibu, boleh tahu nggak anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Satu-satunya Keluarga perempuan? besar, 3 perempuan, laki-laki ada 3. Oke, nah kita perlu tahu nih orang tuanya Ibu dulu apa ya pekerjaannya? Sebetulnya saya terlahir bukan dari keluarga apa ya, akademisi. Iya. Jadi ibu saya adalah wira swasta, berusaha sebagai kalau kerennya sekarang bisnismen ya. Wih, Dagang gitu ya. Jadi wanita karir. Iya, jadi itulah yang untuk operasional membesarkan putra putrinya, termasuk saya. Oh, Ibu, bapaknya udah meninggal? Iya, bapak sudah nggak ada, ibu juga sekarang sudah nggak ada. Oh. Jadi saya sekarang yatim piatu sih kalau bisa dibilang. Boleh tahu nggak ayah itu sudah dipanggil Allah saat Ibu remaja atau masih kecil? Enggak sih, setelah saya sudah punya keluarga sih. Oh, Jadi ibu gitu. saya juga baru kemarin meninggalkan kami. Jadi baru 100 hari ya, nanti di bulan Oktober itu haul 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, Turut untuk ibu berduka cita, Bu. saya. Terima kasih. Kalau Bapak wira swasta juga? Ya sama, jadi kami terlahir dari keluarga wira swasta. Maka itu menurun sekarang juga ke saya. Nah, kita tanya, dulu waktu kecil bantu-bantu orang tua nggak, Bu? Oh pasti, jadi justru orang tua saya mendidik saya seperti ini, sangat keras, sangat disiplin. Maka itu sampai sekarang pun saya masih kayak terinspirasi dengan kegigihan dan kerja kerasnya orang tua saya. Dan itu yang tercermin dalam hidup saya dari mulai keluar dari Kebumen untuk merantau di Jakarta, kemudian ke Depok. Itu adalah pesan orang tua saya begini, bahwa bekerjalah dengan hati. Iya, betul. Bekerjalah dengan hati. Jadi bekerja itu harus maksimal. Jangan pernah mengharapkan imbalan dulu. Ya, tunjukkan kinerja yang baik, karena dengan kinerja yang maksimal pastinya nanti kalau bahasa kerennya itu reward. Iya, reward itu akan muncul belakangan. Jadi selain itu juga yang paling menjadi kunci utama seorang sukses itu adalah jujur. Jadi jujur dalam berkata, jujur dalam pekerjaan, itu adalah akan menjadi kunci seorang berhasil dalam hidup. Itu 2 hal itu yang sampai sekarang masih saya coba pegang untuk bisa berkarya. Nah, itu pesan yang sangat mendalam khusus buat saya, terutama juga generasi X, Y, Z dan Alpha. Yang Alpha sekarang kita berhadapan dengan generasi Alpha yang sangat cerdas ya. Tribuners, Ibu Maria ini seorang akademisi dan kepala perpustakaan Universitas Indonesia. Bu, memang cita-citanya dulu jadi apa sih? Kok bisa jadi kepala perpustakaan UI? Iya, jadi gini Mas, sebetulnya cita-cita saya sangat sederhana ya waktu kecil. Saya hanya ingin menjadi seorang guru. Wih, keren. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya,
Nah, sejalan dengan itu, saat ini saya kok bekerja di lingkungan perguruan tinggi yang secara tidak langsung ya Mas ya, mendukung proses belajar mengajar di kampus, seperti walaupun saya secara tidak langsung tidak sebagai guru ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian di kantor itu saya dan juga teman-teman tim itu berperan sebagai guru ya, misalnya pada saat OBM, orientasi belajar mahasiswa, kami di kelas mengajarkan literasi informasi. Itu secara nggak langsung saya juga sudah sebagai guru ya. Kemudian pada saat webinar nasional, webinar yang diselenggarakan baik di perguruan tinggi di Universitas Indonesia maupun di tempat lain juga saya diundang sebagai narasumber, dan itu secara tidak langsung juga saya sebagai guru. Itu sederhana saja, tapi memang tidak dalam sebuah profesi, tetapi sebagai fungsi guru. Fungsinya sebagai guru. Luar biasa, guru dan agen perubahan literasi. Bu Maria, mungkin orang tahu itu kuliah di UI dan bekerja di UI itu butuh perjuangan keras. Mungkin bisa cerita Bu, apakah memang Ibu dari SD, SMP, SMA berprestasi gitu sehingga karir Ibu bisa menjadi akademisi di UI? Iya, jadi gini, untuk menjadi seorang yang berhasil itu memang butuh kerja keras, butuh ketekunan, dan butuh kalau orang Jawa bilang itu ulet. Bukan ulet yang di pohon-pohon kan? Bukan. Jadi selain cerdas, pastinya juga harus tekun. Ya. Jadi saya memang SD, SMP, SMA sih masih standar lah ya. Tapi memang dengan ketekunan, keuletan gitu ya, alhamdulillah saya bisa masuk sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya program magister. Ya, jadi saya pertama kali masuk di lingkungan kampus, kalau boleh saya cerita ya, flashback dulu ya. Jadi gini, saya bergabung dengan Perpustakaan Universitas Indonesia sebagai ASN ya, kalau bahasa kerennya, atau sekarang pegawai negeri sipil lah, atau PNS. Itu sejak tahun 1990. Udah lahir belum? Saya udah lahir belum ya? Kayaknya belum ya. Bohong tapi. Iya, jadi saya bergabung dengan UI itu di tahun 1990. Kemudian saya langsung bekerja di perpustakaan dan karena latar belakang saya waktu itu adalah dari sarjana ilmu administrasi negara, jadi sebetulnya nggak match dengan perpustakaan. Tetapi jangan bilang seperti itu. Karena apa? Karena ternyata yang dibutuhkan di perpustakaan UI saat ini tidak hanya yang berlatar belakang dari ilmu perpustakaan, tapi dari bidang ilmu lain itu juga sangat dibutuhkan. Maka itu perpustakaan UI saat ini rekrutmen pegawainya tidak hanya yang dari ilmu perpustakaan. Pastinya dari ilmu perpustakaan itu penting ya, tetapi dari berbagai multidisiplin. Jadi di perpustakaan UI sekarang SDM-nya itu ada yang berlatar belakang ilmu geografi, statistik, saya sendiri administrasi negara, ada rekan saya administrasi niaga, ada yang dari elektro, ada yang dari sejarah gitu ya. Dan mereka semua itu ternyata bisa kita ambil dari sisi positifnya. Jadi spesialis subjek. Ya, jadi pada saat kita melayani user dari berbagai disiplin ilmu, kita tempatkan teman-teman yang memang dari latar belakang tersebut. Namun demikian, untuk bisa mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan perpustakaan, waktu itu saya diberikan kesempatan oleh pimpinan atau kepala perpustakaan UI waktu itu, yaitu Ibu Dr. Anda Luki Wijayanti, MSI, untuk mencoba ikut seleksi program magister ilmu perpustakaan di FIB Universitas Indonesia. Ya, waktu itu saya iseng-iseng sih ya, jadi iseng-iseng coba ya, mengadu nasib gitu ya, barangkali saya bisa ya dengan Bismillah ya, pokoknya udah niat, saya coba belajar maksimal, kemudian saya mengikuti seleksi. Waktu itu saya bayar sendiri dulu Mas, jadi
pokoknya saya nggak punya pikiran apa-apa. Iya. Saya hanya tujuannya satu, kalau memang saya diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di Universitas Indonesia, saya insya Allah bisa. Dan alhamdulillah begitu saya ngikutin seleksi dan saya dinyatakan lulus. Dan waktu itu tahun 2022 dan saya lulus di tahun 2005 ya sebagai Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi FIB Universitas Indonesia. Nah sejak itu Mas, sejak itu saya diberikan amanah ya, diberikan amanah di tahun 2007 sampai 2011 untuk menjadi Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. FIB. FIB ya, yang dulu Fakultas Sastra ya. Nah, waktu itu dekannya Profesor Ida Sundari Hussein. Ya, saya diminta untuk mengelola perpustakaan di sana. Nah, pada tahun 2011 mungkin Mas juga tahu ya bahwa gedung perpustakaan UI yang megah ini ya, yang terunik di Asia Tenggara, ya. Kayaknya dunia deh. Iya, di Asia Tenggara katanya ya. Waktu itu rektornya masih Profesor Gumilar ya, Profesor Gumilar. Nah, beliau membuat suatu kebijakan bahwa seluruh perpustakaan fakultas itu harus diintegrasikan ke Perpustakaan Universitas Indonesia dengan berdirinya gedung baru perpustakaan UI ini. Nah, waktu itu saya sebagai kepala perpustakaan dan seluruh koleksi dan juga staf ikut integrasi ke Perpustakaan Universitas Indonesia. Dan juga beberapa perpustakaan fakultas juga ikut integrasi. Nah, setelah saya integrasi ke Perpustakaan Universitas Indonesia, saya berturut-turut ya mendapat kesempatan untuk menjadi koordinator. Jadi kalau di Perpustakaan UI itu pimpinannya adalah sebagai kepala perpustakaan, kemudian di bawahnya itu ada koordinator, ya. Jadi kepala perpustakaan dibantu oleh 3 koordinator. Nah, dalam operasionalnya itu pimpinan dibantu oleh yang tadi itu. Dan saya dari tahun 2011 sampai dengan 2021 berturut-turut diberikan amanah untuk menjadi koordinator pengembangan koleksi atau pengadaan bahan perpustakaan lah. Kemudian setelah habis masanya, kemudian saya diberi amanah lagi untuk menjadi koordinator pengolahan bahan perpustakaan. Ya, setelah habis masanya, kemudian saya diberi amanah lagi untuk menjadi koordinator layanan perpustakaan. Wah, itu bagian penting itu layanan. Iya, menghadapi user ya. Saya sebetulnya orang yang tidak terlalu ini ya, namanya face-nya tidak terlalu menarik ya, tetapi saya mencoba profesional, mencoba profesional di dalam melayani pemustaka gitu ya. Saya membuat program-program seperti research gitu ya, research integrity services, kemudian membuat program seperti IDS ya, e-resources delivery services bagi para guru besar di lingkungan Universitas Indonesia. Kemudian juga ada beberapa layanan melalui KI-ATM atau Knowledge ATM, kemudian juga ada UIANA Digital Program untuk memudahkan akses kepada sivitas akademika yang datang maupun yang dari pengunjung non-UI. Nah, setelah saya menjadi koordinator layanan perpustakaan, saya di tahun 2015 sampai dengan di 2020 sampai dengan 2022 Januari itu saya diamanahkan lagi untuk menjadi koordinator administrasi umum dan fasilitas. Jadi lengkap sudah saya berkeliling roadshow sebagai koordinator di Perpustakaan UI. Nah, per Februari 2022 saya mendapat amanah yang mungkin baru pertama kali ini dipegang oleh tenaga kependidikan sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia. Jadi UI saat ini mengukir sejarah bahwa Kepala Perpustakaan bukan dari dosen,
tetapi dari tenaga kependidikan, yaitu saya sebagai pustakawan ahli madya diberikan amanah oleh rektor untuk memimpin atau mengelola perpustakaan Universitas Indonesia. Itu Mas, perjalanannya panjang ternyata ya. Jadi itulah dari staf, kemudian jadi koordinator, kemudian jadi kepala perpus FIB, kemudian jadi kepala perpustakaan UI ya. Selain itu tadi saya juga udah sebutkan ya bahwa untuk menuju ke sana itu memang ya tidak mudah ya, kita harus komitmen, harus amanah dan harus aktif dalam organisasi profesi kepustakawanan ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya saat ini sebagai selain sebagai kepala perpustakaan, saya juga sebagai ketua umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, di mana di Indonesia saat ini sudah ada 24 FPPTI cabang di Indonesia. Keren. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Buat Tribuners, terutama generasi yang sekarang, jadi instan, gimana ya, kalau instan itu susah mendapatkan apa yang kita tahu dengan cara instan. Harus ada proses. Nah, bicara proses, ada juga pepatah mengatakan buah itu tak jauh dari pohonnya. Nah, orang tuanya Ibu Maria ini dulu kan pengusaha. Sekarang Ibu pengusaha juga ya? Oh, bukan pengusaha, malu saya kalau disebut pengusaha. Jadi entrepreneurship boleh. Oke, teman-teman. Jadi saya memanfaatkan sumber daya informasi yang ada di perpustakaan. Maka itu benar kata pepatah bahwa buku adalah jendela dunia. Kemudian buku adalah kunci sukses untuk bisa meraih cita-cita. Jadi saya banyak membaca buku entrepreneurship atau bisnis ya, supaya apa? Supaya bisa menggabungkan antara profesi saya sebagai PNS ya dengan kebutuhan ya. Kebutuhan kebutuhan dan juga ini ya, bahwa tahu sendirilah. Jadi saya mencoba membangun itu, saya banyak membaca buku itu sehingga saya bisa seperti ini, bisa didukung dengan sumber dana yang cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai orang tua untuk membesarkan 2 putra saya. Ya, sebetulnya saya putra saya 3, laki-laki semuanya. Oh gitu ya, Bu Jan. Alhamdulillah. Yang pertama dari FKM UTAS Indonesia, ya. Kemudian yang kedua dari FISIP UTAS Indonesia, dan yang satu sudah bekerja di tambang, ya. Waduh. Di Sumbawa. Keren. Nomor 2 bekerja di di UTAS Indonesia. Dia dari komunikasi dan alhamdulillah bisa bergabung, dan saya tidak membantu, dia play sendiri. Alhamdulillah, karena saya menerapkan konsep disiplin juga bahwa sesuatu yang ditanamkan secara baik, mulai dari asupan gizi dan makanan ya, kemudian kita bisa mengarahkan, insya Allah nanti menghasilkan buah yang manis. Itu Mas. Keren. Tribuners, nih kita tanya nih, Bu, apa sih gundah gulananya Ibu tentang perpustakaan di Indonesia? Oh ya, oke. Jadi saya ingin bicara secara global ya, bahwa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia itu sebetulnya masih perlu dibenahi secara keseluruhan. Dari mulai manajemennya, ya, manajemen pengelolaan perpustakaannya, terkait dengan koleksi, terkait dengan sumber daya manusianya, terkait dengan teknologi informasinya. Maka itu dibentuk suatu forum, ya. Forum itu dibidani oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai wadah untuk pengembangan perpustakaan. Karena apa? Karena waktu didirikan di tahun 2020 itu Perpustakaan Nasional RI itu merasa bahwa ada gap antara pustakawan dengan yang dilayani. Entah itu dosen, entah itu mahasiswa, pendidikannya nggak setara, ya itu menjadi gundah gulananya. Kemudian juga tidak ada kerjasama, jadi masing-masing perpustakaan itu hanya merasa bahwa sudah cukup gitu. Tapi dengan adanya berjejaring,
kita punya apa, mereka punya apa, ya kita sharing, bekerja sama, ternyata bisa memenuhi kebutuhan secara kebutuhan dari stakeholder, yaitu Sivitas Akademika di instansi masing-masing, dan juga untuk pengembangan SDM nih Mas. Jadi jujur saja SDM perpustakaan UI, bukan perpustakaan UI saja ya, itu umum, harus selalu di-upgrade. Karena tadi sudah di depan saya sudah jelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, kemudian adanya revolusi industri 4.0, apalagi sekarang sudah mau 5.0 ya Jepang sudah mengimplementasikan ya, tetapi Indonesia ya masih perlu banyak belajar. Ya. Kemudian juga adanya pandemi, itu kadang-kadang yang saya lihat itu SDM-nya itu ada yang perlu kita terus upgrade. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti perkembangan yang tadi sudah saya sebutkan dan bisa mengakomodir kebutuhan Sivitas Akademika, apalagi yang sudah generasi alfa. Ya, jadi antara lain itu. Itulah Tribuners gundah gulananya seorang pustakawan Universitas Indonesia, Kepala Perpustakaan Indonesia, dan juga Ketua Forum. Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Ibu Maria. Ketua Umum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Ya. Apalagi saya punya gundah gulana, tapi saya nggak akan sampaikan. Tribuners, demikian wawancara kita dengan Ibu Maria, Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia. Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Maria dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yellow Jacket. Terima kasih.